Salam. Selamat pagi saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab Yeskiel pasal 18 ayat 4. Demikian dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Inilah nubuatan dari Nabi Yeskiel kepada umatnya yang selalu berontak, yang selalu membangkang degil hati. Apa yang terjadi di tengah-tengah pembuangan itu? Melalui Nabi Yeskiel diingatkan umatnya, itu umat kepunyaan Tuhan, supaya mereka ada kesadaran, sadar iman bahwa hidup mereka bukan milik mereka, tapi milik Tuhan. Ini yang kurang mereka sadari, sehingga mereka berbuat seenaknya. Namanya umat pilihan, bukan Allah yang mereka sembah, tapi berhala-berhala. Itu satu kekejian bagi Tuhan. Hari ini mereka diingatkan, semua jiwa aku punya. Bahkan dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tapi itulah yang terjadi. Meskipun umatnya berlaku durhaka, membelakangi Tuhan, tetapi ternyata kasih Tuhan lebih besar dari pemberontakan mereka. Maka dikatakan, kalau semua jiwa aku punya, maknanya bahwa setiap manusia itu harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, masing-masing kita bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan beri. Diberi kita jiwa, hati, pikiran, hidup, supaya kita persembahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya mereka mau terus diperbaharui oleh Tuhan. Kenapa? Satu-satunya kehendak Tuhan adalah supaya mereka berubah. Itu sebabnya dengan tegas di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11, jelas dengan tegas dikatakan, aku pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya hidup. Artinya pertobatanlah, perubahan hidup yang Tuhan inginkan kepada umatnya. Sampai 2 kali dikatakan, bertobatlah, bertobatlah, dan hidupmu ya akan menjadi bahagia. Pertobatan dari segala kejahatan itu membawa mereka kepada kehidupan yang bahagia. Dan itulah keinginan Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Karena itu kepada kita sekarang bagaimana? Kalau Tuhan mengatakan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, artinya apa? Harus setiap saat kita permisi kepada Tuhan, menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita adalah hidup kita ini adalah milik Tuhan, maka kesadaran itulah mendorong kita untuk senantiasa kita rendah hati. Jangan sering mereka balik kepada Tuhan, sebentar lagi jatuh lagi. Begitu terus. Lihatlah, 70 tahun dididik, diajar. Demikian juga perjalanan padang gurun 40 tahun, didik dan diajar. Tapi kalaupun kita katakan demikian, itu adalah juga mengenai hidup kita sekarang yang hidup pada zaman milenial ini, hidup dalam zaman yang canggih ini. Bagaimana Tuhan sudah berikan terbaik dalam hidup kita, teknologi yang maju, semua kebutuhan kita
sudah disiapkan. Persoalan kita bagaimana? Hanya mengklik hati kita untuk terbuka untuk Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena disitulah kita sudah memasuki kehidupan yang berbahagia. Bersama Yesus Tuhan kita diberi kekuatan, pengharapan. Supaya apa? Kita sadar, ternyata hidupku adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, bahkan yang sedang kita kerjakan adalah milik Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mendorong kita, yaitu menuju kesadaran iman, supaya semakin dewasa iman kita, semakin teguh, semakin taat, sampai Dia datang kembali menjemput kita. Bagaimana saudara? Sudah siap kita hidup dalam kesadaran iman yang satu ini? Bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Karena itu, tetaplah kita tidak jemu-jemunya berbuat baik kepada siapa saja. Terlebih di masa pandemi ini, jangan lupa dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Betapa kami Tuhan berbahagia di hari ini Engkau ingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam kesadaran iman bahwa apapun yang ada dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, Engkau telah sadarkan kami bahwa itu semua adalah milik Tuhan. Karena Tuhan mampukan kami untuk menjalani hidup ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita, damai sejahtera bagi kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus, supaya kami dengan penuh sukacita untuk terus-menerus memberikan terbaik dalam kehidupan kami, supaya kami tidak jemu-jemunya berbuat baik kepada siapa, karena yakin dan percaya Engkau senantiasa di depan kami dan kami setia sampai Maranatha. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.